Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di ruang berbagi dan berkolaborasi. Kali ini saya ingin mencoba membuat video tutorial membuat sebuah kuis di platform Quizizz. Bagaimana caranya? Silahkan Bapak Ibu bisa menyimak video ini sampai dengan tuntas. Dan semoga video yang saya buat ini bisa memberikan manfaat untuk bagi Bapak Ibu semuanya. Di video sebelumnya saya sudah membuat sebuah video tutorial cara membuat akun. Kemudian sekarang kita akan coba membuat kuis. Caranya Bapak Ibu seperti biasa kita ke Google, kemudian Bapak Ibu ketikkan saja di sini Quizizz. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, karena di sini saya sudah login di video sebelumnya, jadi Bapak Ibu langsung diarahkan ke akunnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal halaman Quizizz kita. Sekarang saya akan coba membuat sebuah kuis, tidak akan banyak-banyak, hanya sebatas sampel saja. Bapak Ibu, Quizizz menghadirkan dua fitur di sini, ada kuis, kemudian ada pelajaran atau lesson, atau juga biasa sering disebut presentasi interaktif. Karena kita akan membuat sebuah video tutorial membuat kuis, saya akan klik pilih kuis baru. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan di sini membuat sebuah judul. Di sini saya katakanlah judulnya mengenal jenis-jenis hewan misalkan. Saya katakan ini judulnya mengenal jenis-jenis hewan. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal pilih mata pelajaran yang relevan. Bapak Ibu tinggal pilih minimal 1, maksimalnya 3. Karena ini tentang IPA, saya katakanlah di sini biologi dan sains. Oke. Kalau misalkan di sini Bapak Ibu kuisnya hanya sebatas hiburan atau fun game, Bapak Ibu tinggal pilih fun saja untuk mata pelajarannya. Karena di sini saya pelajaran mengenai jenis hewan, saya katakanlah biologi dan sains. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal klik berikutnya saja. Kemudian kita tunggu, maka Quizizz akan memproses. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan halaman untuk membuat sebuah pertanyaan ataupun kuis. Nah, kita coba kenal satu persatu Bapak Ibu. Di sini ada pilihan ganda. Ini untuk jenis soalnya ada pilihan ganda, ada survei, kemudian isian singkat, fill in the blank, ada esai, open ended, dan gambar seri atau fitur draw, dan ada slide. Karena di sini tidak akan terlalu banyak-banyak, saya akan coba membuat beberapa saja. Saya akan membuat dimulai dari pertanyaan pertama. Untuk kuisnya saya akan membuat dalam bentuk pilihan ganda. Bapak Ibu tinggal klik saja pilihan ganda. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman editor. Di sini Bapak Ibu tinggal mengetik saja pertanyaannya di sebelah sini. Bapak Ibu tinggal klik saja. Kemudian ketikkan, saya contohnya, saya katakanlah ini hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan diantaranya. Nah, saya coba di sini pilihan gandanya. Bapak Ibu bisa yang kotak berwarna-warni ini adalah opsi jawaban. Bapak Ibu katakanlah opsi jawaban A itu di sini adalah ular. Kemudian ayam. Kemudian bebek. Selanjutnya di sini ada kucing. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memasukkan opsi jawaban, nanti akan muncul petunjuk pemilihan jawaban yang benar. Jadi Bapak Ibu di sini diminta untuk memasukkan kata kunci atau kunci jawaban. Nah, karena pertanyaannya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan diantaranya. Nah, berarti di sini ada ular, ayam, bebek, kucing. Kalau dirasa jawabannya kunci jawabannya D, berarti klik saja tanda panahnya. Bapak Ibu tinggal klik, maka otomatis akan pindah. Kalau misalnya kunci jawabannya adalah A, Bapak Ibu tinggal klik saja yang A.
Karena di sini jawabannya kucing, saya klik kucing. Nah, ini satu soal sudah saya buat Bapak Ibu dalam bentuk teks, kemudian opsi jawabannya juga teks. Kalau sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu pergi ke bawah. Di sini ada tulisan lebih dari satu jawaban yang benar. Bapak Ibu kalau misalkan dirasa jawabannya bisa memilih lebih dari satu, ininya diaktifkan saja, maka nanti kunci jawabannya bisa lebih dari satu. Kalau misalkan di sini karena satu, saya unchecklist saja. Kemudian Bapak Ibu bisa juga merubah durasi waktu setiap butir soal. Di sini saya katakanlah 10 detik. Kalau jika sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Nah, otomatis Bapak Ibu satu pertanyaan sudah saya buat. Nah, sekarang saya akan coba membuat pertanyaan kedua dengan jenis soal masih pilihan ganda, tapi saya akan coba masukkan gambar. Kita klik pilihan ganda, kemudian masukkan saja di sini pertanyaannya, misalkan hewan. Oke. Hewan berkaki 4 di bawah. Nah, saya akan coba untuk opsi jawabannya dalam bentuk gambar agar terlihat menarik. Bapak Ibu tinggal klik saja di antara tiga ini, ada icon kotak sampah atau untuk menghapus opsi jawaban A ini. Kemudian ada fitur gambar dan ada persamaan atau untuk matematika. Nah, saya akan coba memasukkan sebuah gambar untuk opsi jawaban A-nya. Hewan berkaki 4 di bawah adalah saya opsi jawaban yang pertama, saya cari misalkan kerbau. Oke, saya cari yang agak bagus. Ini saja yang lebih jelas. Kita tunggu. Kemudian opsi jawaban kedua, saya cari bebek. Ini ya, opsi jawaban C-nya saya cari ayam. Kita tunggu sebentar. Oke, yang ini saja. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pastikan ketika Bapak Ibu membuat sebuah pertanyaan atau login di Quizizz, pastikan koneksi internet dalam keadaan stabil Bapak Ibu. Jadi agar tidak terkendala dengan sinyal. Mungkin sinyal sebentar, saya cari gambar yang lain saja. Oh, yang ini bisa. Saya klik masukkan. Oke, saya rasa cukup 3 saja. Saya hapus satu lagi. Nah, hewan berkaki 4 di bawah adalah, nah, Bapak Ibu tinggal klik saja kunci jawabannya. Karena ini A, kerbau, saya klik seperti biasa. Bapak Ibu durasinya bisa kita rubah di sini. Saya rasa untuk pertanyaan kedua ini ya 20 detik saja. Saya simpan. Nah, sudah Bapak Ibu, 2 pertanyaan sudah saya buat. Soal pertama dalam bentuk teks semua, yang kedua dalam bentuk teks dan gambar. Pertanyaan ketiga saya akan coba dalam bentuk gambar. Gambar bebek misalkan. Oke, ini saja. Pertanyaannya dalam bentuk gambar. Kemudian diberikan deskripsinya juga. Oke, saya katakan ini open, maaf. Oke, bebek memiliki kaki. Nah, untuk opsi jawabannya saya akan masukkan gambar lagi. Sini angka 3. Saya cari yang menarik saja. Ini. Kemudian di sini saya cari angka 4. Yang ini saja. Oke. Ini kita masukkan. Saya butuh 3 saja untuk opsi jawabannya. Sekarang saya pilih seperti biasa
kunci jawabannya, kemudian durasi waktunya saya rasa 20 detik saja. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik simpan. Nah, Bapak Ibu kita bisa lihat 3 pertanyaan sudah saya buat dalam bentuk pilihan ganda, tapi untuk isian soalnya sangatlah berbeda. Soal pertama itu ada teks, opsi jawabannya juga teks. Kalau pertanyaan kedua di sini saya membuat pertanyaannya teks, opsi jawabannya adalah gambar. Tapi kalau soal yang ketiga saya buat ke dalam gambar semua, tapi disertai dengan teks juga sebagai pengantar. Ini Bapak Ibu 3 pertanyaan sudah saya buat dalam bentuk jenis soal dan isian soal yang berbeda. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur pertanyaan survei. Nah, saya buat coba. Di sini untuk survei ini Bapak Ibu tidak akan dinilai, jadi tidak usah memasukkan kunci jawaban. Ini hanya sebatas pertanyaan opsional saja. Jadi misalkan hewan apa yang kamu sukai, misal. Kemudian Bapak memasukkan di sini, Bapak Ibu masukkan kucing misalkan. Oke, saya masukkan yang gambar lucu-lucu saja. Kemudian di sini ada anjing. Oke, yang ini. Kemudian misal kuda. Oke. Di sini ikan. Saya cari yang lucu saja ini. Bapak Ibu kalau misalkan untuk akun dasar pasti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal Oke, saya rasa cukup 3 saja Bapak Ibu. Saya simpan. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah membuat kunci jawaban kalau untuk pertanyaan survei ini, karena ini bentuknya survei. Jadi ketika siswa mengisi A, B atau C itu tidak akan dinilai. Kemudian klik simpan saja Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. 2 jenis soal sudah saya buat dalam bentuk pilihan ganda dan survei. Selanjutnya saya akan coba memasukkan sebuah fill in the blank atau isian singkat. Bapak Ibu juga bisa membuat sebuah isian singkat kepada siswa. Misalkan aku titik-titik sakit, misalkan demam. Demam misalkan. Sepertinya yang agak mudah aja. Bebek memiliki titik-titik 4. Maaf, agak typo Bapak Ibu. Oke, bebek memiliki titik-titik 4. Artinya berarti pertanyaannya siswa harus ini dalam bentuk isian singkat, jadi siswa harus mengisi atau melengkapi kalimat dengan kunci jawaban. Di sini Bapak Ibu bisa mengklik kunci jawabannya apa. Misalkan jawabannya adalah kaki. Kemudian dalam segi penulisan, nanti ketika anak mengetikkan di HP-nya ataupun di laptop, pasti akan sedikit ada perbedaan. Ada yang tulisannya caps lock, uppercase dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan jawaban alternatifnya. Ini kaki, kemudian saya tulis kaki lagi, tapi dalam bentuk tulisan kecil semua. Kalau ini huruf awalannya besar, kemudian kalau yang 2 kecil semua. Nah, kemudian kita telaah lagi, ada kemungkinan tidak siswa akan menjawab jawaban kaki dalam bentuk tulisan yang berbeda. Misalkan kita memungkinkan siswa menjawab kaki dalam kapital semua seperti ini. Atau misalkan ada kemungkinan juga siswa menjawab tanpa pakai spasi. Nah, jadi silakan masukkan kata kuncinya saja. Yang terpenting ini adalah jawaban untuk melengkapi isian singkat ini. Kalau dirasa sudah Bapak Ibu, seperti biasa Bapak Ibu bisa merubah durasinya. Karena ini isian singkat, saya coba untuk 2 menit saja agar lebih lama. Kalau sudah,
tinggal Bapak Ibu simpan saja. Nah, otomatis isian singkat sudah kita buat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga yang mengampu mata pelajaran matematika bisa memasukkan persamaan, seperti contohnya saya di sini pilihan ganda saja. Oh maaf, esai maksud saya. Saya memasukkan persamaan, misalkan oke, 2 sebentar. 2 pangkat 2 misalkan dikali 4 pangkat 2 sama dengan, oke, saya masukkan. Nah, nanti siswa bisa menjawab di sini Bapak Ibu jawabannya apa. Ini Bapak Ibu tidak usah membuat dulu di Microsoft Word, atau Bapak Ibu ada soal matematika di foto kemudian screenshot masukkan ke sini. Jadi tidak usah, Bapak Ibu kuisis sudah menghadirkan fitur sisipkan persamaan. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung masukkan saja sesuai dengan kata kunci soalnya seperti apa. Ini lengkap sekali Bapak Ibu, sampai dengan sigma pun ada. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Karena ini adalah esai, mungkin siswa tidak akan cepat 30 detik. Saya akan beri waktu 3 menit saja. Kalau sudah tinggal simpan Bapak Ibu. Nah, di sini 4 jenis soal sudah saya buat Bapak Ibu. Yang pertama ada pilihan ganda, 2, 3 juga pilihan ganda. Yang selanjutnya ada survei. Ini tidak dalam bentuk memasukkan kunci jawaban. Kemudian selanjutnya ada fill in the blank atau isian singkat. Dan yang keempatnya ada memasukkan esai. Saya masukkan, tambahkan lagi esai. Misalkan pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang hewan mamalia? Kalau sudah selesai, saya rasa misalkan waktunya berapa menit, 5 menit, saya simpan. Di sini sudah selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa memasukkan esai dalam satu bentuk kuis yang menarik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga bisa menambahkan seri fitur draw sini. Nah, misalkan di sini apa yang kamu rasakan, gambarkan ekspresi kamu hari ini. Saya cari blank saja, kita coba. Nah, nanti akan muncul petunjuknya di sini. Nanti siswa akan mencoret sendiri. Misalkan dia senang, maka dia akan menggambar senyum. Kalau dirasa sudah, tinggal klik simpan saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ada 8 soal yang sudah saya buat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memasukkan fitur audio itu bagi Bapak Ibu yang menggunakan akun super. Nah, Bapak Ibu tinggal klik audio, nanti bisa merekam sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa memasukkan video dari YouTube. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah beralih ke super, nanti akan saya coba praktekkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah ke super, saya akan coba menggunakan akun super. Kalau dirasa ini sudah Bapak Ibu, maka soal ini sudah siap untuk dibagikan ke siswa. Kemudian bagaimana caranya kita membagikan kepada siswa? Nah, Bapak Ibu jangan lupa, kalau sudah selesai Bapak Ibu tinggal klik simpan. Kemudian nanti Bapak Ibu akan disuruh membuka atau mengisi sebuah atribut yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih kiranya akan menggunakan foto apa. Saya katakanlah di sini saya menggunakan foto saya. Nah, ini hanya sebatas profil saja Bapak Ibu, tidak akan muncul ke siswa. Jadi hanya Bapak Ibu yang bisa melihat. Kemudian untuk bahasanya, Bapak Ibu silahkan untuk memilih bahasa. Saya sarankan untuk bahasa Indonesia saja. Kemudian untuk nilai di sini maksudnya kelas, mungkin Bapak Ibu tinggal klik saja kelas. Kuis ini dibuat untuk kelas berapa? Karena di sini saya katakanlah kelas 3. Saya klik kelas 3. Kemudian jadikan publik ini sebagai
kuis ini sebagai publik atau privat. Nah, saya rasa Bapak Ibu klik publik saja karena Quizizz itu adalah platform yang saling berbagi kepada Bapak Ibu guru semuanya. Jadi Bapak Ibu jadikan publik saja supaya orang lain bisa mengakses kuis Bapak Ibu yang sudah dibuat. Kalau sudah dirasa sudah, ini tinggal klik simpan saja. Nah, satu kuis sudah saya buat Bapak Ibu dalam bentuk pilihan ganda, isian singkat, survei, dan gambar seri. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, tinggal kita bagikan kepada siswa. Nah, bagaimana caranya kita membagikan kepada siswa? Nah, Bapak Ibu di sini ada dua pilihan. Bapak Ibu ingin memberikan secara sinkronus, secara langsung dalam waktu bersamaan, atau Bapak Ibu akan memberikan secara asinkronus dalam waktu yang tidak bersamaan, seperti contohnya pekerjaan rumah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin memberikan kuis ini secara langsung, main dengan siswa, Bapak Ibu tinggal klik mulai kuis langsung saja. Nah, nanti klik mau pilih klasik atau kecepatan guru. Kalau kecepatan guru, nanti Bapak Ibu yang mengatur sendiri tempo setiap soalnya. Kalau klasik, siswa akan berlomba-lomba paling cepat, paling tepat, siapa yang paling duluan. Nah, mungkin nanti di video selanjutnya saya akan coba praktekkan bagaimana caranya memulai kuis langsung dengan siswa. Mudah-mudahan di periode berikutnya saya buatkan. Nah, saya akan coba yang kedua saja. Saya akan memberikan kuis ini dalam bentuk pekerjaan rumah atau asinkronus. Bapak Ibu tinggal klik saja berikan pekerjaan rumah. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini akan ada pengaturan yang harus Bapak Ibu atur. Nah, ini adalah batas waktu kuisnya, bisa diakses sampai dengan batas waktu kapan. Saya katakan contoh sampai dengan tanggal 18. Kemudian batas durasi pengaksesan kuisnya misalkan saya katakanlah jam 10 pagi. Nah, berarti sudah dimulai dari sekarang, 1 hari 23 jam 10 menit. Ini disesuaikan saja dengan deadline-nya kapan Bapak Ibu. Silahkan dipilih saja. Kemudian Bapak Ibu akan pergi ke bawah. Di sini akan ada pengaturan yang harus Bapak Ibu setting. Di sini ada pengaturan umum. Pengaturan umum di sini ada upaya peserta. Bapak Ibu peserta ini mengerjakan kuis yang sudah kita buat, mau berapa kali percobaan atau mau berapa kali usaha dia mengerjakan. Kalau misalkan kita default, artinya siswa berapa kali pun bisa mengerjakan kuis ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu serasa siswa 1 kali sajalah untuk mengerjakannya, jadi tidak atau meminimalisir kecurangan dan lain-lain, itu silahkan Bapak Ibu. Tapi saya biasa sering menggunakan default saja agar tidak siswa tidak kebingungan ketika ada kuis yang salah, ataupun siswa ada koneksi jaringan yang tidak stabil, siswa bisa mengulang. Nah, kalau sudah selanjutnya ada tunjukkan jawaban selama aktivitas. Bapak Ibu boleh diaktifkan atau tidak, itu terserah Bapak Ibu. Kalau diaktifkan nanti akan muncul jawaban yang benar ketika siswa menjawab salahnya yang salah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Jadi nanti akan ada kunci jawaban muncul setelah kuis itu selesai. Mau diaktifkan atau tidak itu silahkan Bapak Ibu, terserah. Kemudian ini saya rasa tidak terlalu penting, biarkan saja. Kemudian di sini ada power ups. Power ups itu semacam bonus untuk siswa. Jadi semacam kayak ada bonusnya ketika waktunya berjalan, ada bonus time praise, menghentikan waktu dan lain-lain itu. Mau diaktifkan mau boleh, itu terserah Bapak Ibu. Kemudian untuk waktunya di sini ada fleksibel atau mati. Kalau fleksibel berarti menyesuaikan dengan soal yang sudah kita buat. Waktunya kan sudah ditentukan tadi, ada yang 10 detik, ada yang 1 menit, itu fleksibel berarti menyesuaikan. Kalau dirasa tidak diberi waktu, silakan dimatikan saja. Kemudian selanjutnya di sini ada tampilan papan peringkat. Bapak Ibu silahkan mau ditampilkan atau tidak. Biasanya kalau saya untuk kuis saya tampilkan saja karena itu sangat memotivasi siswa yang sudah mencapai peringkat pertama, dia akan lebih semangat lagi. Kemudian ada pertanyaannya mau diacak atau tidak, itu silahkan. Pilihan jawaban diacak atau tidak silahkan.
Nah, kemudian ada babak penebusan Bapak Ibu. Izinkan peserta menjawab kembali satu jawaban yang salah. Nah, jadi di akhir kalau misalnya ada soal yang salah, nanti akan ada babak penebusan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengatur musiknya mau dinyalakan atau tidak. Kemudian nanti ini akan ada meme, nanti akan muncul ketika anak menjawab benar atau salah, nanti akan meme munculnya seperti apa. Nah, mungkin nanti di video berikutnya saya akan coba membuat tutorial cara membuat memes di Quizizz, sehingga nanti yang muncul ada foto kita, foto anak, dan lain-lain. Nah, mungkin ini saja untuk pengaturannya. Saya rasa cukup. Kalau cukup, kita tinggal tugaskan saja Bapak Ibu, mau klik tugaskan di atas atau yang di bawah juga sama saja. Kita klik tugaskan. Nah, Bapak Ibu, ini satu link game quiz yang sudah saya buat. Sudah saya buat ke dalam link game. Jadi tinggal diberikan saja kepada siswa kalau sudah selesai. Bapak Ibu boleh mengklik salin link, atau misalkan mau siswa untuk mengetik Quizizz di Google, kemudian memasukkan kode 16203177. Itu boleh, silahkan. Tapi biasanya saya yang lebih praktis, tinggal salin link saja, kemudian bagikan kepada siswa. Bapak Ibu terserah mau dibagikan melalui Google Classroom, atau Bapak Ibu mau menggunakan WhatsApp atau di Japri, itu silahkan, sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Nanti mungkin saya juga akan membuat sebuah video tutorial bagaimana caranya membuat atau mengirimkan link Quizizz ini menggunakan Google Classroom tanpa harus Bapak Ibu membuka Classroom. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya ya saya buatkan tutorialnya. Namun untuk saat ini saya rasa cukup sampai sini. Bapak Ibu sudah sampai bisa mendapatkan link, kemudian nanti dibagikan kepada siswa. Saya akan coba buka. Nah, nanti jadi siswa tinggal membuka link ini saja, link yang sudah saya salin di sini. Nah, ini nanti tampilannya akan kepada siswa. Siswa juga bisa mengetik namanya, misalkan namanya Dendi. Ini sudah bisa dimainkan oleh siswa kita. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu yang bisa saya simulasikan, saya buat tutorial ini. Semoga dapat membantu Bapak Ibu semuanya dalam proses pembelajaran yang menarik. Oke, itu saja Bapak Ibu video tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pendidikan Indonesia lebih berkembang lagi, pembelajaran yang sangat menarik lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.